Jadi kalau ada moral yang bisa gue ambil dari ceritanya Alamo, di luar dari apa yang mereka perjuangkan, which is ya perbudakan dan segala macamnya, adalah jangan menyerah. Jadi buat kalian yang nonton di luar sana, kalau lagi berjuang dalam sisi apapun, dalam hal apapun, dan kalian merasa gue gak mampu nih dan kalian udah mau menyerah, pesan gue adalah jangan. Jalan terus. Setiap orang punya tantangan masing-masing, setiap orang mempunyai struggle-nya masing-masing. Tapi yang gue tahu adalah struggle itu tuh yang membuat kita kuat. Struggle itu yang buat kita bisa either dikenang atau menang. Kalau kita tidak meresikokan itu, kalau kita tidak maju, kita gak akan tahu akhirnya seperti apa. Ini udah ngerekam belum sih? Udah ya? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Gue cuma mau ngasih sedikit update aja. Heads up sih sebenarnya. Sebelum kalian nonton episode kita kali ini. Karena itu tuh di shoot Agustus kemarin pas gue di San Antonio, Texas. Nah, di episode kita kali ini, selain kita bakal jalan-jalan, kita juga akan mampir ke salah satu situs bersejarah Amerika yang paling bersejarah di Texas menurut gue. Karena tempat ini adalah yang menjadi cikal bakalnya Texas menjadi bagian Amerika. Karena dulunya Meksiko. Ada deh, ntar ceritanya kalian akan lihat sendiri. Tapi juga heads up lagi nih. Karena setelah gue riset, ada beberapa cerita yang mesti gue koreksi. Jadi gue akan nongol lagi nanti. Oke? Ya udah, di-enjoy aja episodenya dulu, lihat-lihat dulu. Baru ntar udah bagian sejarah. Sejarahnya keren banget, tapi serem, tapi ironis. Wah banyak deh, campur aduk, udah kayak gado-gado. Sementara itu, kalian duduk yang manis. Sampai ketemu nanti ya. Enjoy. Gila, ada tim banting. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Lo tahu gue lagi di San Antonio, Texas. Di belakang nih hotel gue. Dan gue akan ngajakin lo jalan ke tempat atraksi nomor 1 di Texas, which is Riverwalk. Oke? Ini mobil sewaan dan gue dipinjemin. Langsung kita jalan. Nama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LLA. Let's go. Oke, sebelum jalan gue mau ngasih tahu dulu sama kalian cuaca sekarang, biar kalian percaya. Lihat langsung nih, kelihatan nggak? Aduh, pakai mati lagi. No, 100 derajat Fahrenheit, cuy. Berarti kalau Celsius kan sekian. Oke, ya udah, langsung aja kita nyetir. Ini pakai RAV4, sekali lagi mobil pinjaman. Nah, kalian kan pas lagi nonton ini sambil makan. Coba absen dulu, makan apa taruh di komen sekarang. Bikin gua iri. Terakhir gue melakukan hal itu, makanannya enak-enak banget cuy. Gila, coba sekarang lebih enak apa enggak? Komen. Atau kalau kalian baru selesai makan, abis makan apa? Oke? Gue tungguin, akan gue liatin pada makan apa. Nah, perjalanan kita sekarang akan memakan waktu kurang lebih 14 menit. Nggak jauh dari downtown dan benar-benar cuma 3 menit dari airport. Ada beberapa hal yang mesti kalian tahu, bahwa kalau Texas itu sebenarnya sedikit menyeramkan buat kalian yang mungkin tidak terlalu familiar. Karena di sini itu kan open, apa namanya bahasanya? Open carry state. Yang artinya sebagai negara bagian, mereka membolehkan masyarakatnya untuk membawa senjata kemana-mana. Nah, menarik kan? Semoga kita tidak melihat hal-hal yang kayak gitu ya. Karena kalau iya jadinya nggak bisa dimonetize cuy. Jadi ini bukan kali pertama gue main ke Texas. Cuman gue bisa menunjukkan sama kalian bahwa Texas itu satu, jauh lebih hijau daripada California. Mereka tanahnya lebih hijau dan tanahnya benar-benar tanah liat, bukan tanah pasir seperti kebanyakan daerah di California. Dan juga jauh lebih banyak mobil-mobil pick up truck.
ngerti nggak lo? Kayak truk yang punya bak di belakang gitu loh, dibanding di California atau tentu lebih tepatnya di LA. Set, udah downtown. Yuk kita jalan sekarang menuju ke Riverwalk-nya. Kayak yang tadi gue bilang, ini adalah tempat turis nomor 1 di Texas. Oke. Tapi gue ngeliat suasana downtown-nya ternyata banyak juga bro. Teman-teman tunawisma. Nih salah satunya, tuh kayak gitu. Ada juga ternyata, nggak di LA doang ya. Oke, jadi kalau downtown Riverwalk itu tuh bukan di level jalan ini. Dia turun ke bawah, terus ada restoran-restoran di sepanjang kali. Nah, seru sih. Seru. Ini gue udah di jembatan dan terus, nah ini dia nih. Turun kita ke bawah. Ini Riverwalk-nya ini nih guys. Wah, jadi kayak yang tadi gue bilang, banyak restoran dan emang ada tempat jalan. Restoran-restorannya itu di pinggir-pinggir kali gitu. Tuh, itu jembatannya di atas. Dan ini Riverwalk-nya. Jadi gue akan menelusuri dan sambil ngasih lihat sama kalian ada apa sih di daerah sini. Di setiap tempat turis pasti ada Babagam. Itu gue udah tahu banget dah. Ya nggak sih? Ini kayak tempat daerah yang lumayan mainstream soalnya. Situ ada Babagam. Terus tadi di sebelah sana tuh ada Hard Rock Cafe sama tokonya Harley Davidson. Begitu. Ini bukan keruh ya. Mas gue keruh bukan karena kotor by the way guys. Ini lebih karena memang bawahnya itu lumut dan tanah liat. Nah, dan di sini gue mau ngasih lihat sama kalian mapnya dulu sebelum kita jalan jauh berlanjut ya. Tuh, jadi memang alurnya tuh alur-alur set begitu dah. Ya, kita di mana sekarang? You are here. Merah, titik merah. Titik merah tuh naon ininya. Oh, jadi kita akan muter-muter dan liatin kalau ada yang menarik gue kasih lihat, kalau enggak ya di skip. Wah, ini berarti airnya langsung ke situ. Tapi satu yang gue notice banget ya adalah ini tuh nggak ada, itu nggak ada penutupnya gitu loh. Kalau bawa anak kecil kan rada takut juga ya. Dan kalau misalnya ada orang iseng, tinggal dijorokin, plung, nah kan bete ya. Di depan sana ada boat. Nah kita tungguin ya di atas jembatan cinta ini. Kalau di Ancol udah angker nih. Ada si Manis soalnya, si Manis jembatan Ancol. Nah tuh ada boatnya. Itu kayaknya bisa diliatin tuh. Oh seru juga. Fix buat turis nih. Oh lucu. Oke lanjut kita. Kayaknya kita enak nyebrang sih. Kita nyebrang ke jembatan cinta ke sebelah sana kayaknya lebih adem bro. Nggak kena matahari. Biasa orang Indonesia mager matahari. Nah ini view dari atasnya nih. Nah jembatan cinta. Apa perlu kita naik boat? Gimana menurut kalian? Naik boat dipandu dengan pemandu apa ya? Turis ya? Biar lebih jelas kali ya. Di sini ada apa aja. Tuh, samping sana ada restoran. Terus ini juga pohonnya tinggi banget cuy. Gila, gokil. Kayaknya itu memang atraksi tua gitu loh. Nah ini ada harga tiketnya guys. Tuh general, ini kalau gue mau naik bayarnya 14.50. Lo warlock bayarnya 12.50. Anak kecil sekian, militer sekian, senior sekian, plus sales tax. Oke.
Naik apa kita? You enjoy your adventure. Thank you so much. My pleasure. You have a great day. Alright, you too. So if I start here, I end up here again, right? Yeah, it's a round trip. Gotcha. Alright. Akhirnya beli tiket nih. Kita naik boat, muter-muter. Oke, let's go lah. Nah, banyak yang bilang San Antonio itu mirip-mirip Indo. Memang benar sih, panas-panasnya mirip, lembab-lembabnya mirip. Tapi bedanya di sini gue bisa napas. At least di Jakarta ya, kalau dibandingin sama di Jakarta. Di sini gue bisa napas karena tingkat polusinya tidak seperti Jakarta. Oke, jadi gue sekarang lagi nungguin boatnya untuk datang. Dia nggak tahu karena nggak ada set schedule untuk berapa lama atau berapa kalinya si boat ini datang. Tapi ternyata ada ini. Nah, ini kayaknya bakal ngangkut kita, guys. Oke, jadi sambil gua kasih lihat, sambil kita muter-muter, dia juga akan ngasih tahu sejarahnya. Jadi kita ya nikmati saja. Dan ini kalau kalian lihat ya, si nakodanya ini orang tua, bro. Dan di situ kalian bisa tahu bahwa mau lu umur lu udah tua, masih bisa dipekerjakan. Banyak yang nanya sama gue, bro, gue udah umur 40-an, bro, gue udah mau umur 50-an, kira-kira masih bisa nggak ya di Amerika untuk mencari kerja? Nah, ini kalian menjadi saksinya sendiri. Lihat, udah tua, ini at least 60-70 sih ada sih. Dan dia masih bekerja, membawa turis-turis dan menjelaskan tentang sejarah di sekitar sini. Nah, jadi sedikit informasi buat si Riverwalk-nya ini. Katanya si bapaknya ini, dia tadi bilang selama di Riverwalk-nya, lo di jalan-jalan sini, itu lo boleh muter-muter bawa alkohol. Dan kalau di bar atau di beberapa tempat, lo bisa minta cup buat dibawa jalan. Tapi kalau lo ke atas, ke jalanan, itu lo nggak boleh. Jadi di pinggir kali boleh mabok sambil jalan, di luar nggak boleh. Kalau nggak boleh terus lo tetap ngelakuin dan ketangkep, dendanya itu $50 kalau gua nggak salah. Menarik juga ya. Alright, how you doing? Where y'all from? I'm from LA. LA. Yep. She said he's gonna be shorter. Oke. Ini kita nyantai di sini kali ya. Nah, duduk di samping sini biar bisa ngelihat kiri kanan. Tadi yang gue pelajarin lagi, ternyata di San Antonio itu populasinya ada sekitar 1,4 sampai 1,5 juta orang, which is kota ke-7 terpadat di Amerika Serikat. Dan dia adalah kota kedua terpadat di Texas. Nomor satunya adalah Houston. Berarti banyak juga orang ke-7. Goks. Masih nungguin orang-orang, kayaknya dia pengen memenuhkan si boatnya ini, baru kita jalan. Anget bro, sumpah ini anget, lo nggak kelihatan aja, ini anget nih, gue keringetan bener keringetan. Edis, who's the Tejano music mega superstar who died tragically young. I think Selena was only 23 when she was murdered in Corpus Christi. Her husband proposed to her on this very bridge. Then in 1997, Jennifer Lopez played Selena in the movie. The movie actually launched her movie career into stardom. And this bridge is in the movie. No doubt about it, it's a famous bridge on the river. This building on the left is now an Omni Hotel. St. Mary's School of Law, before finally becoming a luxury hotel, right before the 1968 World's Fair, and we'll talk some about it too. Thank you, sir. Okay, there you go. Thank you so much, Captain Jerry. That was fun.
Oke guys, jadi gimana barusan? Lumayan seru ya. Sekarang saatnya kita muter-muter. Tadi kan udah lihat sejarahnya AIUEO segala macam. Sekarang tinggal jalan aja langsung. Oke? Nah, gue lagi jalan tadi terus gue ngeliat ada ini nih. No, free cold water deh. Tadi gue belum minum air putih cuy. Boleh sih satu nih. Gratis cuy. Alhamdulillah baik juga mereka ya. Dan cupnya lucu juga nih. Nah, lo lihat. Bener-bener kayak cone. Aus cuy, belum minum air putih. Biasa banyak minum air putih, ini nggak bawa. Thank you guys for the water. Wah, enak banget, aman, tenang. Oke, jadi gue pengennya pipis sebenarnya. Cuma kita bawa jalan-jalan dulu. Dan abis ini gue akan bawa kalian jalan ke satu tempat yang sangat bersejarah sekali. Walaupun sejarahnya itu sedih, menurut gue sedih ya, tapi ada moral di balik sejarahnya itu dan di balik ceritanya itu. Oke, gue kasih heads up dulu, namanya di Alamo. Nah, jadi tadi kita sempat melewati itu pas nyetir. Terus si orang itu bilang ternyata ini adalah monumen yang diberikan oleh Meksiko atas tanda persahabatan. Walaupun dulu ini lahan Meksiko dan walaupun Meksiko basically diambil alih sama Amerika dengan secara yang tidak baik, Meksiko tetap memberikan ini tali persahabatan gitu. Gila, ini kelihatan banget ya, ini hotel tuh hotel tua cuy. Wow. But anyway, kita sekarang sudah menuju ke Benteng Alamo. Oke, gue akan ceritain ketika sampai sana. Cuman ini kelihatannya sepi banget ya. Dan di sebelah kiri kita juga kelihatannya itu lagi konstruksi. Jadi mungkin lagi pembenahan, dibagusin, dirapihin, dibuat cantik lagi. Lihat dong, tuh. Dan bus lagi kan. Bister bingung amat ngomong ya. Bis tour ini kayak di kota-kota gede mana juga pasti ada ya. No, tapi lagi nggak beroperasional. Dan seperti yang kalian lihat barusan di apa jenenge? Di Texas secara garis besar adalah kota atau negara bagian yang dipenuhi oleh militer. Jadi banyak yang berbasis di sini. Begitu. Jadi banyak banget orang mondar-mandir pakai baju militer. Banyak sekali restoran, bar yang mempunyai diskon khusus sampai 20% hanya untuk militer. Nah, ini dia Benteng Alamo, guys. Bukan Alama ya, Alamo gitu. Nah, jadi di sini tuh sambil kalian lihat daerah sekitarnya biar tahu dulu feel-nya seperti apa, walaupun banyak konstruksi dan sepi, tapi sejarah di balik ini tuh sebenarnya sedikit conflicting, guys. Karena kurang lebih benteng ini walaupun digunakan untuk titik atau bukan untuk ya, sebagai titik pertahanan terakhir warga Texian, which is kayak republik yang dicoba dibentuk di luar Amerika Serikat dan Meksiko. Ini tuh bentengnya terakhir mereka, di mana mereka harus bertahan melawan 1.500 pasukan Meksiko. Dan Texiannya cuma ada sekitar 150 orang. Lo bandingin aja, 150 orang lawan 1.500. Mamam. Nah, jadi perang Alamo itu sebenarnya antara Texian lawan Texas, bukan Amerika. Dan karena tadi udah gue bilang 1.500 lawan 150 orang, tentunya kemenangan terakhir didapatkan atau dicapai oleh tentara Meksiko. Nah, perang yang terjadi di benteng itu berlangsung selama kurang lebih 13 hari, which is sebuah pencapaian tersendiri karena komandernya Meksiko yang ditugaskan untuk memimpin pasukan Meksiko itu berjanji akan memenangkan perang ini dalam waktu 1 hari karena kebantingnya angka tadi. Tapi ternyata 13 hari Texian ini berhasil menahan sampai akhirnya kalah lawan pasukan Meksiko. Nah, jadi si Texian ini
mereka tuh punya misi untuk melanjutkan perbudakan. Oke, mereka adalah kaum-kaum campuran Meksiko dan Amerika, tapi mereka rata-rata orang bule dan berbahasa berbahasa Inggris, dia nggak berbahasa Spanish. Nah, ketika perang, mereka itu sebenarnya mohon semohon-mohonnya sama pemerintah Amerika untuk dikirimin bantuan tentara untuk lawan tentaranya Meksiko. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat sama kalian surat yang dikirimin sama Texian ini nih, ketikan persis ketika mereka meminta tolong, memohon untuk bala bantuan. Tapi Amerika menolak itu dan lebih kayak dicuekin lah. Ya kayak ketika lo SMS ke cewek yang lo suka, dicuekin. Kenapa? Karena Amerika punya hubungan kolateral, punya hubungan khusus sama Meksiko, dan Amerika juga dalam proses menghapuskan perbudakan atau slavery. Texian masih pengen budak terus jalan. Jadi ada konflik politik. Jadi walaupun Texian sebenarnya orang-orang Amerika yang cabut dari Amerika, orang Amerika atau pemerintah Amerika juga nggak mau involve atau ikut campur tangan tentang peperangan ini. Karena mereka lebih milih sama Meksiko, karena mereka lebih mempunyai misi yang sama Meksiko. By the way, ini sayang banget sih tutup, karena gue pengen banget ngasih lihat sama kalian isinya kayak apa. Disinilah tentara itu kalah dan mati, dan ya begitu deh, tutup sayangnya. Sayang banget sih. Terakhir gue kesini tuh sama mantan gue, tapi Doi udah punya anak lah, jadi curhat. Dan tadi gue sempat bilang kan, janjinya si komandernya orang Meksiko itu kan 1 hari untuk memenangkan peperangan ini, tapi memakan waktu 13 hari. Walaupun akhirnya bener-bener 150 tentara yang tersisa itu mati semua, komandernya itu kesel banget. Sekesel-keselnya mereka karena janjinya tidak bisa ditepati. Nah, setelah menang perang, guys, 150 orang itu yang udah mati atau yang benar-benar ketika itu dia menyerah, dikubur pakai 1 peti sebelum dibakar. Kebalik. Jadi orang-orang itu dibakar dulu, baru dimasukin ke dalam 1 peti. Nggak pakai respect bro, gara-gara si komander ini kesal banget. Anjir, harusnya sehari menang, 13 hari kampret. Nggak mau menyerah, tapi tetap aja ini lahan kita. Dibakar bro, dibakar semua sampai dimasukin peti. Jadi petinya itu isinya cuma sisa-sisa tulang sama abu-abuan. Di depan benteng Alamo itu ada 2 patung yang kalian gak mungkin miss. Patung perunggu yang pertama adalah Susanna Dickinson beserta anaknya Angelina Dickinson. Mereka menjadi sosok legendaris karena ketika perang Alamo itu selesai, wanita-wanita dan anak-anak kecil yang bersembunyi di salah satu barak itu dikeluarkan oleh prajurit dari Meksiko, dan komandan Meksiko yang bernama Santa Anna tadi berjanji melepaskan mereka dengan satu syarat, bahwa mereka akan menyebarkan berita bahwa Alamo telah runtuh dan Meksiko berniat untuk mengambil alih bukan hanya San Antonio, tapi keseluruhan Texas. Maka dari itu, ketika mereka dibebaskan, Susanna dan Angelina hanya berdua saja mencari orang-orang Amerika, mencari Texan, mencari penduduk yang bukan orang Meksiko demi menyebarkan berita tersebut. Sampai-sampai beritanya itu masuk ke kupingnya Komandan Houston yang akhirnya memimpin perang melawan Meksiko. Dan dari situlah Texas dimenangkan kembali oleh Amerika. Makanya kalau bukan gara-gara dia, mungkin Amerika tidak mengambil alih Texas. Nah, kalau sosok yang kedua adalah David Crockett. Ini juga patung perunggu dan dia juga adalah sosok yang legendaris. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya awalnya adalah politikus. Dan dia actually mempunyai peran yang lumayan besar dalam perkembangan Amerika Serikat pada abad 19 di awal-awal. Tetapi ketika karir politiknya dia mulai menurun, dia berniat untuk
melahirkan kembali atau menaikkan kembali reputasinya dia di dunia politik di Texas. Maka dari itu dia pindahlah ke Texas. Tapi ketika ada peribahasa wrong place, wrong time, ini adalah peribahasa yang cocok kita berikan untuk David Crockett. Karena ketika dia sedang meniti karir politiknya lagi, Alamo terjadi. Perang Alamo ini terjadi dan dia berada di tengah-tengah situ yang mencoba mempertahankan benteng tersebut. Dan lastly, ketika tadi si Susanna Dickinson itu keluar dari persembunyiannya, sosok pertama yang dia lihat terkapar di depan benteng Alamo adalah sosok David Crockett tersebut. Jadi David Crockett yang sebenarnya berniat untuk memperbaiki reputasi dia di dalam dunia politik, akhirnya malah menjadi pahlawan yang berujung ke kemenangan Texas untuk Amerika Serikat. Nah, setelah kita geser sedikit dari kedua patung tersebut, ada monumen besar yang kalian juga nggak mungkin nggak lihat. Dan monumen itu terisi oleh nama-nama 150 prajurit yang tewas dalam perang Alamo tersebut. Di sini konfliknya. Walaupun Texian itu awalnya mempunyai agenda sendiri, tapi kalau bukan keberanian orang-orang Texian tersebut yang udah outnumber 150 lawan 1.500, walaupun akhirnya kalah, mereka menunjukkan ke Amerika bahwa ternyata pasukan Meksiko bisa dibendung. Kita bisa nih memenangkan lagi. Yang akhirnya, seperti yang tadi kita udah bahas, terjadilah kemenangan untuk pihak Amerika Serikat dan akhirnya Texas menjadi bagian Amerika Serikat. Kalau masih jadi bagian Meksiko namanya bukan Texas, Tejas. Juramento a la bandera de Texas. Honra a la bandera de Texas. Te juro lealtad a ti, Texas, un estado ante Dios único e indivisible. Jadi disitulah konfliknya yang terjadi. Tetapi mereka tetap diabadikan dengan monumen ini. Nama-namanya semuanya ada di situ. Dan ada beberapa tulisan yang bisa dibilang melambangkan perjuangan mereka. Nah ini lo lihat tuh, ada tulisannya they chose never to surrender or retreat. Mereka memilih untuk tidak menyerah atau mundur. These brave hearts with flag still proudly waving. Okay, perish in the flames of immortality, that their high sacrifice might lead to the founding of this Texas. Jadi basically dia bilang adalah orang-orang dengan hati yang berani ini, yang terus berjuang sampai mati, mereka lah pencetus atau salah satu pencetus Texas. Banyak orang-orang yang survive atau yang selamat, bocah-bocah itu akhirnya hidup dan menceritakan seberapa horornya peperangan itu. Lu bayangin aja, masih kecil terus lu mengalami atau melewati peperangan yang sangat trauma itu. Dan ini di sini basically bentengnya pada tahun 1836. Bentengnya kayak gini nih. Tuh. Oke. Jadi kalau ada moral yang bisa gue ambil dari ceritanya Alamo, di luar dari apa yang mereka perjuangkan, which is ya perbudakan dan segala macamnya, adalah jangan menyerah. Walaupun semua rintangan, semua tantangan yang akan kalian hadapi itu jauh lebih besar dari kemampuan kalian, coba aja dulu. Kalau menang syukur, kalau kalah ya udah, at least kalian jadi sejarah. Dan itu yang dilakukan oleh para pejuang Alamo. Walaupun mereka kalah, mereka tetap dikenang dan perjuangan mereka tidak sia-sia karena pada akhirnya Amerika membeli lahan ini dan dijadikan Texas dan dijadikan bagian dari Amerika. Jadi buat kalian yang nonton di luar sana, kalau lagi berjuang dalam sisi apapun, dalam hal apapun, dan kalian merasa gue gak mampu nih dan kalian udah mau menyerah, pesan gue adalah jangan.
jalan terus. Setiap orang punya tantangan masing-masing, setiap orang mempunyai struggle-nya masing-masing. Tapi yang gue tahu adalah struggle itu tuh yang membuat kita kuat. Struggle itu yang buat kita bisa either dikenang atau menang. Kalau kita tidak meresikokan itu, kalau kita tidak maju, kita nggak akan tahu akhirnya seperti apa. Kalau mau kalian dikenang pun atau tidak, suatu saat nanti perjuangan kalian itu pasti ada hasilnya kok. Mau kalian yang ngelihat sendiri atau keturunan kalian. Jadi intinya nggak selfish. Dan intinya adalah jangan menyerah, berjuang terus. Buat teman-teman yang di sana, tim tahan banting atau teman-teman yang baru nemu channel ini, berjuang terus guys. Apapun itu aspirasi kalian. Oke? Nama gue Evi Virus dari Texas, dari Alamo, San Antonio. Be nice to one another, and I will see you next time. Dah.